Sore pemirsa, kembali lagi di informasi di sela-sela aktivitas ini. Saya Desi Emilia Putri akan membawakan berita terbaru dan terpercaya. 17 September 2024, sekitar pukul 16.30, hujan badai menerjang di belakang Padang. Kota Batam ini menggulung apapun jalurnya sehingga menyebabkan kerusakan. Pada berita kali ini, kami meliputi salah satu rumah warga yang terkena hujan badai bersama rekan saya Jessica di lokasi. Baik, bagaimana keadaan Jessica di sana? Oke, baik. Terima kasih, Dedes. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam berita kali ini. Bersama saya, Jessica. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga yang terkena hujan badai yang berada di Kampung Bugis, Batu Gajah. Untuk kita tahu lebih lanjut lagi, langsung kita wawancara masuk saja. Oke, permisi, Kak. Oke, Kak. Selamat sore, Kak. Mama, Boleh tahu nama kakak siapa? Kakak Desi. Oke, Kak Desi. Saya mau wawancara nih, Kak, tentang kejadian kemarin terjadinya hujan badai. Kakak Desi, pas saat terjadinya hujan badai, kakak berada di mana? Posisinya lagi di rumah. Sebenarnya dalam rumah sih. Habis itu hujan badai jadi kayak wanti-wanti, ya udah persiapkan diri keluar. Oke. Kakak tahu tak tiba-tiba kejadian sebelum terjadinya hujan badai? Tahu sih udah ada ciri-cirinya dari jam-jam 5-an gitu udah gelap di bagian barat sana. Habis itu tak lama mau maghrib udah ribut. Bagaimana perasaan kakak saat hujan badai? Ya takut lah ya kan pastinya. Kondisi dengan rumah kayu, takut ada apa-apa, dengan anak kecil bercampur aduk, pokoknya intinya saya takut kali. Oke. Apa yang kakak lakukan untuk memperbaiki atap rumah akibat badai hujan? Malamnya kena hujan badai, besok paginya saya pergi ke pasar beli bahan-bahan, habis 4 keping asbes. Berapakah biaya yang dikeluarkan kakak untuk memperbaiki rumah atap tersebut? Kurang lebih 700 dengan upahnya 200. Apakah kakak sudah melaporkan kerusakan ini akibat badai hujan di kantor lurah? Udah ada laporan dari malamnya, pas kejadian malam udah saya laporin dengan salah satu yang bekerja di kantor lurah. Dia menyarankan untuk melapor RT dan RW. Saya tidak lapor, cuma saya melaporkan kepada dia. Apakah kakak dapat bantuan dari kantor lurah? Dapat. Saya dapat sembako isinya 5 kilo beras, setengah liter minyak, setengah kilo gula, teh. Oke, Kak, terima kasih atas informasi. Sama-sama. Selamat sore ya, Pak. Selamat sore. Saya ini ingin mewawancarai kejadian semalam yang terjadinya hujan badai. Ini ada pertanyaan yang dari saya. Daerah mana yang terkena hujan badai di belakang Padang? Untuk belakang Padang itu hampir semuanya terdampak. Yang paling banyak itu di Kelurahan Sekanaraya, yaitu kelurahan saya. Itu ada di Pulau Macan juga kena, di Pulau Sarang, terus di Pulau belakang Padang sendiri di daerah Sekanaraya itu ada Batu Gajah, ada Pasir Putih, dan ada Kampung Melayu. Dan untuk pulau-pulau sekitar selain Sekanaraya juga Tanjung Sari terdampak angin yang beberapa hari yang lalu. Itu mayoritas secara keseluruhan itu atap rumahnya hilang atau rubuh atau jebol seperti itu. Tapi untuk yang rusak parah seperti kayak habis sama rata dengan tanah itu hampir tidak ada. Cuma lebih kepada atap rumah. Jadi hampir seluruhnya selain Tanjung Sari, Sekanaraya itu ada Kelurahan Pemping, Kelurahan Pecung, dan Kelurahan Pulau. Adapun tindakan dari pemerintah khususnya Kecamatan Belakang Padang itu segera mungkin mendata dari beberapa rumah yang terdampak kena angin tersebut, apakah itu kerusakan ringan, sedang ataupun berat, itu semuanya secara keseluruhan sudah terdata dan sudah direkam di Kecamatan Belakang Padang. Tindakan apa yang dilakukan oleh
pemerintah Kecamatan Belakang Padang sebelum tindak lanjut dari pemerintah Kota Batam, kami dari kelurahan atau khususnya Kecamatan Belakang Padang memberikan sembako sebagai sedikit meringankan beban bagi mereka yang terpapar. Adapun tindakan nanti dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial nanti akan selanjutnya tidak lanjuti oleh Kota Batam. Begini saja. Oke, terima kasih sampai di sini aja. Langsung kembali bersama Dedes di studio. Berdasarkan informasi yang diperoleh, angin kencang disertai hujan deras yang berlangsung selama 10 menit ini membuat seluruh Belakang Padang mengalami mati lampu selama lebih kurang 2 jam dan sebagian besar kerusakan pada rumah warga di bagian atap rumah saja. Setelah hujan badai berlalu, keesokan harinya warga kembali memperbaiki atap rumah yang rusak. Oke, selamat sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi berita kali ini bersama saya Jessica. Sekarang saya sudah berada di salah satu polsek Belakang Padang dan saya ingin langsung mewawancarai salah satu anggota polisi yang bernama Muhammad Zuhir. Langsung kita wawancarai saja. Oke, selamat sore Pak. Sore. Saya mau izin Pak untuk bertanya sesuatu tentang kejadian hujannya badai semalam Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Apa tindakan Bapak dari pihak kepolisian dalam mengatasi terjadinya badai hujan kemarin? Baik, terima kasih Kak. Terima kasih waktu kesempatannya sudah berkunjung ke Polsek Belakang Padang. Pertama, mungkin pertanyaan dari Mbak Jessica terkait angin kencang yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Kita dari pihak kepolisian sektor Belakang Padang ketika mendapat berita dari sumber, yaitu Ketua RT yang ada di wilayah Pulau Sarang. Kebetulan musibah itu menimpa di wilayah hinterland beberapa pulau. Memang setelah kita melakukan monitoring dan pengecekan, kita langsung turun ke lapangan dengan instansi terkait, yaitu dari kelurahan, dari kecamatan. Kita turun mengecek, itu tidak ada yang begitu parah kerusakannya, hanya atapnya yang lepas, terus dindingnya yang pecah. Kita data, ternyata di sana ada sekitar 5 rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Nah, kita dari pihak kepolisian, terus dari kecamatan dan kelurahan, kita sudah membantu, yaitu mendata, kemudian kita membawa sedikit bingkisan sembako, mudah-mudahan itu bisa membantu keluarga yang mendapat musibah tersebut. Itu ketika mendapat informasi, kita langsung turun ke TKP. Berapa rumah warga yang rusak akibat hujan badai di Belakang Padang? Nah, setelah kita lakukan pendataan dan pengecekan di lapangan, informasi awal itu ada sekitar 20 rumah. Tapi setelah kita turun ke lapangan, kita lakukan pengecekan secara detail, itu ada 7 rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Kategori kerusakan itu ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Tapi untuk dikategorikan rusak berat itu tidak ada, hanya mengalami rusak ringan dan rusak sedang. Itu sebanyak 7 rumah. Apakah ada korban jiwa dalam hujan badai itu? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah laporkan juga ke pimpinan dan pemerintah setempat kejadian yang mengalami musibah angin hujan ini. Tidak ada yang namanya korban jiwa, semuanya selamat, hanya mengalami kerugian material. Terima kasih, sampai di sini ya Pak ya. Oke, jika sampai di sini aja informasi yang saya dapatkan. Langsung kembali bersama Dedes di studio. Baik, terima kasih Jessica. Wawancara tadi menutupi berita pada sore ini. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya. Saya Desi Emilia Putri, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.